الفقه بيدك عيش معاه يصوم راعاة وسرور اتعلم. Ya, silahkan. Wa syurutut tayammumi asyaratun. Ya. Ayakuna biturabin wa yakuna turabu tahiran wa la yakuna musta'malan wa la yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa yaqsidahu wa yamsaha wajhahu wa yadayhi bidurbataini wa yuzilan najasata awwalan wa yajtahida fil qiblati qablahu wa yakuna tayammumu ba'da duhulil waqti wa yatayammama likulli fardin. Iya, ini menginjak pada pembahasan syarat-syarat sah bertayamum. Yang mana ketika syarat-syarat ini terpenuhi, seseorang ya tayamumnya dikatakan sah. Ya, pasal syarat-syarat tayamum, syarat-syarat melakukan tayamum ada 10. Syarat-syarat diperbolehkannya seseorang bertayamum ada 10. Yang pertama menggunakan debu. Yang pertama menggunakan debu. Ya, tidak cukup seseorang menggunakan batu, ya, atau menggunakan tanah yang tidak berdebu. Nah, ini tidak sah. Dia harus menggunakan debu. Yang kedua, debu yang digunakan harus suci. Debu yang digunakan harus suci. Dilihat catatan kakinya, tidak sah bertayamum dengan debu dari tanah bongkaran kuburan atau dengan debu yang tercampur dengan najis meskipun sudah mengering. Tanah bongkaran kuburan itu secara otomatis kan tercampur dengan ya bangkai orang yang dikubur di dalamnya, campur dengan nanah-nanahnya, darah-darahnya, nanti kan statusnya dia najis. Atau tercampur dengan najis seperti tercampur dengan air kencing atau dengan najis lainnya dan sudah mengering, yang seperti ini juga tidak sah digunakan untuk bertayamum. Jadi syaratnya di sini adalah debu tersebut suci. Sedangkan syarat yang ketiga, selain suci juga mensucikan, maka tidak diperkenankan bertayamum dengan menggunakan debu bekas bersuci. Debu bekas bersuci itu seperti apa? Dilihat, yaitu debu yang pernah digunakan untuk bersuci, baik itu bekas tayamum atau bekas digunakan untuk menghilangkan najis berat. Artinya debu yang pernah sebelumnya digunakan untuk bertayamum atau digunakan untuk membersihkan najis mughalladah, najisnya anjing atau najis babi itu kan nanti dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Lah kalau debunya itu adalah debu kering bekas penggunaan pensucian najis mughalladah tadi itu, maka statusnya adalah debu musta'mal. Suci, iya suci, tapi tidak mensucikan, tidak sah digunakan untuk bertayamum, seperti itu. Yang selanjutnya, alla yukhalituhu daqiqun wa nahwuhu, jangan sampai tercampur dengan tepung atau semisalnya. Ya, debu yang digunakan tidak tercampuri oleh tepung atau yang semisalnya, seperti semen ataupun gamping misalnya. Ya, tercampur semen atau tercampur gamping, tidak murni debu lagi, yang seperti itu nanti tidak sah digunakan untuk bertayamum, seperti itu. Wa ayaksidahu, menyengaja bertayamum, ya, menyengaja bertayamum, ya. Baik menyengaja itu dengan dia melakukan sendiri atau dengan ya mewakilkan kepada orang lain, mengizinkan orang lain untuk mentayamumi dia dalam kondisi dia tidak bisa melakukan sendiri. Yang selanjutnya wa yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini, pengambilan debu untuk mengusap muka ataupun kedua tangan itu harus 2 kali. Tidak cukup nanti 1 kali pengambilan debu untuk muka sekaligus untuk telapak tangan. Yang seperti itu tidak cukup. Ya harus 2 kali pengambilan. Wa ayuzilan najasata awwalan, harus membersihkan najis terlebih dahulu. Ya. Karena kalau wudhu tidak diharuskan nanti membersihkan najis dari badan seseorang, itu tidak harus. Bisa dibersihkan setelah seseorang berwudhu. Tapi kalau tayamum, karena tayamum itu statusnya adalah thaharah yang lemah, tidak sekuat wudhu, maka dia tidak diperkenankan dalam kondisi seseorang masih terkena najis. Najisnya dibersihkan terlebih dahulu, baru nanti dia memakai debu untuk bertayamum. Wa ayajtahida fil qiblati qablahu, dia harus menentukan arah kiblat yang dia mau sholat menghadap ke arah tersebut sebelum dia bertayamum, ya. Hanya saja syarat ini tidak disepakati. Artinya dilihat catatan nomor 45, beristihad menentukan arah kiblat terlebih dahulu. Ini adalah pendapat yang dikukuhkan oleh Ibnu Hajar. Kalau dikukuhkan sama Ibnu Hajar berarti Imam Romli mengatakan tidak masalah orang bertayamum meskipun dia belum tahu arah kiblat. Jadi terkait dengan arah kiblat ini bukan sesuatu yang disepakati. Ada perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar al-Haytami sama Romli.
Kata Ibnu Hajar harus nyari arah kiblat dulu baru nanti bertayamum. Sedangkan menurut Romli enggak. Meskipun kamu tayamum dulu enggak apa-apa, baru nanti kamu nyari arah kiblat, seperti itu. Ya, yang ke-9 tayamum dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Artinya waktu sholat sudah masuk, karena tayamum ini kan taharah yang sifatnya darurat, dan sesuatu dikatakan darurat kalau sudah masuk waktunya. Sebelum masuk waktunya tidak bisa dikatakan darurat, seperti itu. Ya, kalau orang mau bertayamum untuk sholat duhur, ya, syaratnya dia harus matahari harus tergelincir terlebih dahulu. Kalau dia bertayamum sebelum matahari tergelincir untuk melakukan sholat duhur, maka tayamumnya dianggap tidak sah. Yang ke-10 dilakukan setiap hendak melaksanakan sholat wajib. Ya, maksudnya apa? Dilihat catatan kakinya. Sehingga tidak diperkenankan menggabungkan 2 sholat wajib atau lebih dengan sekali bertayamum. 2 sholat wajib atau lebih, misalnya duhur sama asar, atau asar sama maghrib, atau maghrib dengan isya dengan 1 kali tayamum, itu tidak diperkenankan. Hal yang sama juga pada permasalahan tawaf, tidak boleh mengumpulkan antara 2 tawaf wajib dengan sekali bertayamum, atau mengumpulkan 1 sholat wajib lalu disusul setelahnya tawaf wajib dengan 1 kali tayamum, itu tidak diperkenankan. Harus masing-masing dengan 1 kali tayamum. Adapun kalau statusnya fardu kifayah atau sunnah, maka itu monggo. Mau mengerjakan 10, 20, 30 rakaat sholat sunnah dengan 1 kali bertayamum, itu sah-sah saja, seperti itu. Ya. Nah, ini dia syarat-syarat sahnya bertayamum, seperti itu.